Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razakar Finansial. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AIPP, WMI, WPPE. Dan mulai dari video ini akan ada sebuah series baru yang dinamakan hashtag sertifikasi pasar modal, atau nggak pakai hashtag lah, sertifikasi pasar modal. Jadi di bidang keuangan ada beberapa sub bidang lagi. Salah satunya sub bidangnya itu yang kita sering bahas itu di bidang financial planning, yang kebetulan saya juga tersertifikasi melalui AWP, QWP, dan AIPP-nya itu. Nah, ada dua gelar lagi yang saya punya, itu WMI dan WPPE, yang merupakan kategori dari sub bidang pasar modal atau sub bidang investasi. Jadi kalau di keuangan tuh ada kayak sub bidang personal finance, di mana yaitu ranahnya financial planning, wealth planning, dan kawan-kawan. Lalu ada ranah pasar modal, di mana itu ranahnya WMI, WPPE, WPE, dan lain-lain. Lalu ada juga yang ranahnya corporate finance. Nah, saya sebelumnya kan pernah membahas nih yang tentang series financial planning, gelar financial planning, gelar perencana keuangan. Nah, mulai sekarang saya akan coba membahas mengenai gelar di bidang pasar modal, dan kita mulai dari gelar yang saya kebetulan punya juga, yaitu WPPE. Jadi apa sih sebenarnya WPPE? Jadi WPPE itu atau kepanjangan dari Wakil Perantara Pedagang Efek, adalah perorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Jadi mereka ini yang melakukan transaksinya. Jadi kalau misalnya kalian beli saham atau beli obligasi atau beli reksadana, nah dia ini yang melakukan transaksinya kayak gitu. Nah, efek ini diperjualbelikan dapat berupa surat pengakuan utang atau bahasa lainnya obligasi, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau bahasa lainnya reksadana, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, jadi kewajiban untuk memiliki izin WPPE ini berlaku bagi direktur yang bertanggung jawab atas kegiatan keperantaraan pedagang efek, lalu pegawai yang melakukan kegiatan pemasaran, jadi orang-orang sekuritas ya. Lalu pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko, pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawakan fungsi kepatuhan dan atau audit internal, dan juga pegawai yang melakukan kegiatan sebagai pejabat yang membawakan fungsi analisis atau riset perdagangan efek. Nah, jadi ini memang wajib untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan efek atau bahasa kitanya sekuritas ya. Dan dia ini karena apa? Harus memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai PPE atau perantara pedagang efek kayak gitu. Nah, tapi uniknya WPPE ini itu kebagi lagi jadi 3 sub bidang lagi. Jadi berdasarkan peraturan OJK tentang segmentasi perizinan wakil perdagangan perantara efek, nah WPP ini dibagi menjadi wakil perantara pedagang efek yang saya punya kebetulan, itu adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Terus yang kedua ada wakil perantara pedagang efek pemasaran. Jadi dia WPPE khusus pemasaran. Adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang khusus melakukan fungsi pemasaran. Jadi ini orang-orang pemasaran di sekuritas biasanya punya sertifikat ini. Kalau memang secara umumnya atau secara luasnya itu yang tadi WPPE aja yang kebetulan saya punya. Lalu ada lagi nih sebenarnya yang lebih spesifik lagi, itu namanya Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas atau WPPE-PT. Jadi ini adalah orang atau perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas. Jadi memang secara fungsi dan secara jenjang karirnya pun
tiga gelar ini berbeda. Jadi memang secara fungsi WPPE yang paling luas dia mencakup fungsi pemasaran, fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi riset. Sedangkan WPPE pemasaran itu hanya melakukan fungsi pemasaran. Dan untuk WPPE pemasaran terbatas itu fungsi pemasaran untuk sekedar menawarkan melakukan penawaran untuk menjadi nasabah, lalu mengenal nasabah, membuat kontrak pembukaan rekening efek. Jadi pure benar-benar pemasaran, nggak sampai ke menerima pesanan instruksi gitu seperti brokernya, nggak sampai ke level itu gitu untuk yang terbatas. Nah, jenjang karir pun otomatis beda. Jadi kalau untuk WPPE pemasaran terbatas ya otomatis nggak dapat digunakan untuk persyaratan direktur perusahaan efek. Untuk WPPE pemasaran juga tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan direktur. Tapi kalau WPPE itu bisa. Jadi memang petinggi-petinggi untuk perusahaan sekuritas atau perusahaan efek ini memang harus memiliki WPPE ini. Nah, salah satu yang menyelenggarakannya ini namanya TICMI atau The Indonesian Capital Market Institute. Dan saya ini nggak di-endorse TICMI ya. Ini memang pure hanya untuk edukasi aja. Jadi dia tuh emang ya tadi yang bisa dibilang lembaga resminya lah di Indonesia yang menjalankan si sertifikasi ini. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada beberapa lembaga yang ditunjuk oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia untuk menyelenggarakan sertifikasi WPPE ini. Dan WPPE ini itu ada syaratnya. Jadi ada kalau ikut kelas reguler itu berusia minimal 17 tahun dan minimal lulusan sekolah menengah atas atau SMA. Tapi kalau memang mau ikut program waiver ini jadi dipersingkat nih waktu untuk sertifikasinya. Itu mahasiswa yang setara S2 S3 gitu, terus juga dan lain-lain deh, pokoknya syaratnya banyak lah dia. Makanya agak sulit juga sebenarnya untuk ikut yang waiver ini, kecuali memang diselenggarakannya misalnya kayak waktu saya di MBA ITB itu diselenggarakannya untuk WMI ya, WMI dan WPPE ya benar, untuk program waivernya. Nah, untuk modulnya itu tuh dia akan belajar mengenai mekanisme perdagangan efek, pengetahuan tentang efek, analisis ekonomi, keuangan perusahaan dan investasi, hukum dan etika WPPE, dan aplikasi praktis. Jadi totalnya kalau WPPE reguler itu makan waktu sekitar 65 jam. Lama memang ini sertifikasi. Kalau waiver itu cuma 8 jam. Kalau untuk pemasaran yang reguler itu cuma 16 jam. Untuk pemasaran yang waiver sama di 8 jam. Dan WPPE pemasaran terbatas itu cuma 8 jam. Jadi memang selain levelnya yang beda tadi, penyelenggaranya pun beda banget untuk secara waktunya ya. Dan sekali lagi ini ntar izinnya juga langsung oleh OJK. Dan biasanya sih ikut ini tuh nggak boleh jauh-jauh dari ujiannya. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan lah tenggat waktunya antara ikut pelatihannya sama ujiannya. Kayak gitu sih kurang lebih. Dan itu yang paling pertama akan saya bahas mengenai series gelar pasar modal ini atau sertifikasi pasar modal ini, yaitu tentang WPPE. Dan ya nanti sisanya akan saya jelaskan lagi di video-video berikutnya. Masih banyak sih, masih ada WMI, masih ada WPEE, masih ada RSA, masih ada CSA. Nah, jadi gitu aja kali untuk video kali ini. Jempol ke atas jika kalian suka, jempol ke bawah jika kalian tidak suka. Share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Subscribe channel ini untuk konten-konten edukasi keuangan. Dan quotes dari kami, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya pendapatan kalian, yang paling penting adalah cara kalian mengatur keuangan kalian, karena itu akan menentukan masa depan. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.